Teman-teman semuanya, kembali lagi di sini kita mau bahas tentang soal-soal untuk tes TPB, untuk persiapan kalian masuk ke TPB di bagian kalkulus ya atau matematika. Sebenarnya kalkulus sih namanya. Nah, di sini kita bakal bahas materinya itu tentang fungsi komposisi. Mungkin kan harusnya udah pernah dengar ini juga sih semenjak kapan ya? SMA kali ya. Fungsi komposisi. Kita coba lihat aja langsung ya contoh soalnya. Nah, ini jadi contoh soalnya ada ya bla bla bla, tapi sebelum kita baca si soalnya ini, kita coba bahas sedikit tentang eh, ininya kali ya, tentang dasar materinya. Oke, jadi fungsi komposisi itu dicirikan dengan apa? Biasanya kita bakal punya ini, kayak titik ini, kayak dot kali ya. Jadi kalau kalian udah ngeliat dot kayak gini, bulat-bulatan yang tengahnya itu kosong, itu udah pasti kita bakal bahas tentang yang namanya fungsi komposisi. Nah, sebenarnya apa sih fungsi komposisi? Nah, sebenarnya sesuai dengan namanya, fungsi komposisi itu adalah ketika kita tuh bisa dibilang suatu fungsi itu memiliki daerah asal berupa fungsi lainnya gitu loh. Contoh misalnya kita lihat di sini, ini kan ada ini ya, ada fungsi hx nih namanya. Ini fungsi hx, dia itu definisinya adalah fungsi komposisi dari g untuk fx. Nah, sehingga di sini jadinya analogi atau bukan analogi, bentuk yang sama dari g komposisi fx itu adalah ini gfx. Jadi intinya adalah si fx-nya ini menjadi daerah asal dari si fungsi g. Jadi intinya simpelnya kalau misalnya kalian punya bentuk kayak gini, g komposisi fx, itu kalian eh, akan menulis fungsi yang bagian kiri itu sebagai fungsi g. Tapi si yang bagian kanannya, si f ini, itu sebagai daerah asalnya. Makanya jadinya gfx. Kan sebenarnya kan biasanya kan punya gx kan. Gx di mana x ini adalah domainnya atau daerah asal. Si g-nya ini nanti sebagai which sebagai range atau daerah hasil kan. Daerah hasil. Tapi di sini, di kasus ini, si domain itu sebuah fungsi lagi. Makanya kita tulisnya G, mungkin bisa disebutnya GOF lah ya, GOFX. Penyebutan yang gak bener ya sebenarnya, tapi ya udahlah simpel gitu. Jadi intinya nanti di sini si fungsi yang ada di kanan ini akan menjadi domain dan yang di kirinya itu sebagai range atau daerah hasil. Jadi domain itu daerah asal, range itu daerah hasil. Atau visualisasinya kayak gini. Biasanya kan kalau contoh yang ini aku blok dulu deh. Kalian jangan fokus ke yang C ini. Fokus ke A sama B. Ini kan maksudnya adalah si A ini dipetakan ke B. Si A ini sebagai domain, si B ini sebagai range ya, di mana dipetakan oleh F. Jadi di sini domain ke range dipetakan oleh F. Nah, kalau fungsi komposisi, dia kasusnya adalah itu kalian petain lagi nih. Nah, si fungsi F ini itu dijadikan sebagai domain, hasil dari si nilai si F ini, si bagian B-nya ini dijadikan sebagai domain, lalu dipetakan ke C yang didefinisikan oleh fungsi G. Maka nanti kalian punya fungsi G fx. Jadi domain dari si fungsi G ini adalah sebuah fungsi sebenarnya. Domainnya sebuah fungsi. Fungsi yang memiliki domain sebuah fungsi. Ya bahasa agak kompleks tapi intinya gitulah ya. Atau kalau kalian nggak mau ribet, intinya kalau kalian ketemu bentuk komposisi kayak gini, ya udah tadi yang bagian kanannya jadi domain, kiri jadi range gitu. Oke, kita coba contoh soalnya aja ya yang tadi. Semoga bisa cukup menjelaskan konsepnya. Sekarang kita coba lihat contoh soalnya. Oke, di sini ada soalnya adalah tentang jika fx sama dengan akar dari x plus 1 dan gx ini sama dengan x pangkat 2 plus 2x, maka berapa sih nilai dari fungsi komposisi f sama g untuk x-nya minus 2. Nah, berarti kita terapkannya tadi ya, konsep yang tadi. Step pertama jangan lupa untuk tulis dulu apa yang ditanya. Yang ditanya itu kan adalah f OG minus 2. Nah, ini sama dengan, kita lihat aja di sini. Kalau GOF itu jadinya GF, berarti FOG itu jadinya FG. Itu jadinya F dalam kurung G minus 2.
Ya, jangan lupa ya. Ingat yang bagian kanan jadi apa? Yang bagian kanan jadi domain, yang bagian kirinya si f-nya itu jadi range ya. Oke, kalau udah kayak gitu, ini tinggal kita eksekusi aja sebenarnya. Nah, pertama sebenarnya kita butuh G minus 2. G minus 2 itu apa sih? Itu adalah fungsi G ketika X-nya minus 2. Berarti kita cari aja. Kita cari di mana ya? Di sini deh. Misalnya di sini kita bagi dua aja deh. Set. Nah, di sini G minus 2. Itu kan sama dengan, atau gini dulu deh. Kita tulis dulu aja GX-nya biar kalian nggak bingung. GX-nya sama dengan X pangkat 2 plus 2X. Dari soal ya. Berarti kalau G minus 2, kalian masukin aja minus 2 ke X-nya. Jadi minus 2 pangkat 2 tambah 2 kali minus 2. Jadinya 4 min 4 ya, sama dengan 0. Jadi nilai G minus 2 ini sama dengan 0. Kita masukin aja kalau gitu. Jadinya F, G minus 2 berapa? G minus 2 itu 0, F 0. Ya udah, tinggal kita masukin aja sebenarnya nilai 0 ke fx-nya. Fx-nya apa? Fx-nya itu yang ini. Di soal. Berarti jadinya kita masukin aja langsung ya 0-nya ke x per 1, akar x per 1, sorry. Jadinya akar x-nya 0. Tadi kan, iya, jadi jadinya akar 0 per 1. Karena asal mulanya adalah akar x per 1. Masukin 0 ke x-nya jadi akar 0 per 1. Sama dengan akar 1. Akar 1 itu berapa? Ya, nilainya 1. FOG minus 2. Oke, kalau kayak gitu berarti intinya jawabannya adalah 1 ya. Ada nggak sih di opsi? Kayak ada ya ini, jawabannya B. Jadi untuk nomor 3 jawabannya 1. Intinya adalah kalau kalian ketemu fungsi komposisi, cara praktisnya adalah yang bagian kanan, misalnya kalian punya A komposisi B, X, yang bagian kanan akan sebagai jadi apa? Jadi domain ya. Jadi si variabel X-nya lah gitu lah. Analogi si A ini jadi range-nya. Berarti ini jadinya apa? Jadinya A dalam kurung BX. Kurang lebih begitu tentang fungsi komposisi. Mungkin sekian aja untuk pembahasan soalnya. Terima kasih guys dan semangat untuk menjalani TPB-nya.